warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, rekan-rekan SDN Susukan 03 Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Susukan 03 Pagi. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Susukan 03 Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada hari ini pada kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 7 dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dahulu, walaupun mungkin Ibu dan Bapak sudah kenal, nama saya Aini Setiawati, saya wali kelas 6. Kemudian saya termasuk di dalam calon guru penggerak angkatan 7 yang pada saat ini akan mengimbaskan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Mungkin di samping saya bisa memperkenalkan diri. Ya, seperti Bu Aini, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal. Tidak salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Saya Eriko Sukmawati. Di sini saya berperan sebagai CGP ya Bu, calon guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini kami berdua akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, untuk memulai acara, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acaranya sendiri, setelah ini kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Susukan 03 Pagi, Bapak Haji Jalil Suparman SPD. Kepada kami persilakan. Ada Bapak Mus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka paparan atau edukasi yang akan diberikan oleh Ibu Aini terkait dengan budaya positif. Yang saya hormati Ibu Suhati, Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur dan panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Aini mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua, karena di situ sudah tertulis bahwa budaya positif ini bukan hanya slogan belaka, tetapi ini yang harus kita laksanakan di sekolah terkait juga dengan budaya-budaya yang ada di sekolah yang selama ini sudah menjadi kebiasaan atau perbiasaan yang baik di SDN Susukan 03 Pagi. Untuk itu saya tidak panjang lebar rangka sambutan ini. Mari kita sama-sama budaya positif ini kita menjadikan kebiasaan setiap hari, khususnya di SDN Susukan 03 Pagi. Terima kasih untuk yang akan melanjutkan Ibu Aini, kami persilahkan, dan cukup sambutan dari saya. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Mudah-mudahan dengan sambutan yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan menambahkan motivasi bagi kita semua, khususnya guru-guru SDN Susukan 03 Pagi, untuk membudayakan budaya positif, terutama dari diri kita sendiri, kemudian bisa kita tularkan kepada anak-anak kita. Dan
kami berusaha untuk ikhlas menjalankan dan kami ambil positifnya, kami ambil ilmunya, mudah-mudahan bisa berguna bagi sekolah, terutama bagi kami sendiri ya, saya dan Bu Eriko. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya program guru penggerak itu bisa menularkan beberapa hal-hal positif, baik dari segi budaya positif, dari cara pengajaran yang lebih baik, karena menjadi seorang guru itu merupakan amanat yang benar-benar tanggung jawabnya besar sekali. Kita mengemban anak-anak untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama mencerdaskan akhlaknya, mencerdaskan ilmunya, dan mencerdaskan tingkah lakunya juga seperti itu. Dan kami berharap apa yang sudah kami dapat di modul 1 ini, kami baru mempelajari 1 modul. Nanti di bulan Februari kami mulai di modul 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti itu, terutama bagi saya sendiri untuk selalu mengupgrade, untuk memperbaiki diri dalam hal pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak sekolah, khususnya di SDN Susukarno 3 tadi. Baik, untuk termin pertama ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, yang nanti ada termin kedua akan disampaikan oleh rekan saya di JGP itu juga, Ibu Eriko. Di sini saya calon guru penggerak kelas B, di mana guru praktik saya itu adalah Ibu Tuti. Beliau adalah guru juga di Ciracas, dan alhamdulillah selama ini kami melaksanakan program calon guru penggerak itu mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu guru pernah mendengar kami sedikit mengeluh, itu memang wajar karena tidak ada yang sempurna. Kami juga merasakan betapa kurangnya kami gitu ya. Apalagi saya merasakan secara pribadi, saya sudah dari bulan November, Oktober November sampai sekarang itu berkumpul dengan orang-orang yang Masya Allah kalau menurut saya. Jadi satu kelompok saya itu ada penulis buku semua, penulis buku, kemudian ada yang instruktur, kemudian ada yang juga pembimbing PPG di UNJ dan UHAMKA. Itu benar-benar saya merasa sangat kurang sekali ilmunya seperti itu. Jadi saya merasakan manfaatnya itu alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman mereka yang mereka ceritakan, itu membuat saya untuk bisa berusaha untuk lebih baik lagi, minimal seperti mereka gitu ya. Jadi mereka sudah membuat buku begitu banyak penulisan, buku-buku terbitan dari kementerian maupun dari swasta seperti itu. Nah, untuk saat ini kami akan melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa budaya positif itu banyak sekali gitu ya. Dan ternyata budaya positif dari yang banyak yang kita ketahui itu satu yang kita laksanakan itu ternyata tidak mudah. Contoh kasus misalnya untuk budaya positif tentang tata krama atau sopan santun ya, 5S, salam sapa, terus kemudian sopan santun gitu. Itu memang slogannya bagus dan mungkin mudah kita ucapkan dan kita sampaikan ke anak-anak. Ayo anak-anak kita salam, ayo anak kita sopan, ayo anak kita santun ya, senyum. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin ketika kita sampaikan di kelas ataupun di luar kelas itu anak-anak bisa langsung laksanakan, tetapi untuk menjadi budaya positif yang terus-menerus, yang tidak terputus itu ternyata sulit. Kadang-kadang anak pun lupa, itu anak-anak lupa. Oh ternyata kita belum salam sama guru. Oh ternyata kita belum senyum terhadap teman-teman kita seperti itu. Nah dari aksi nyata budaya positif sekolah inilah kami dari calon guru penggerak berusaha bersama-sama kita untuk bisa membudayakan hal-hal positif di sekolah dari hal yang kecil seperti itu. Ya, ini
kami berdua dengan saya dengan Bu Eriko menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama dari budaya positif yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar lama dengan yang baru itu harus diperbaharui terus-menerus. Kadang kita masih mempunyai pemahaman paradigma belajar zaman dahulu. Jadi kita hanya mentransfer ilmu, anak hanya mendengarkan. Guru hanya merintahkan, anak harus melakukan. Begitu. Ternyata di paradigma belajar yang baru itu yang baik, yang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, di mana anak adalah sebuah lahan atau sawah yang dimana kitalah yang akan berusaha untuk menanamkan bibit-bibitnya. Dan di sini dalam ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa sesungguhnya anak itu bukanlah kertas putih yang bisa kita coret-coret. Ternyata setiap anak itu mempunyai potensi, mempunyai kelebihan dari mereka lahir. Dan kewajiban kita lah untuk mengembangkan potensi dari anak-anak yang sejak lahir tersebut. Jadi mungkin potensi anak itu ada di seni, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan potensi anak-anak tersebut. Oh mungkin si anak B berpotensi di olahraga, bagaimana kita mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah prestasi. Oh anak tersebut bagus di akademik, sudah mempunyai IQ yang baik, kemudian belajar yang baik. Kita harus mengembangkan bagaimana si anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan tidak ada kamusnya di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntut anak. Yang ada kita harus menuntut, bukan menuntut. Itu yang harus digarisbawahi. Kita tidak menuntut anak untuk menjadi A, B, atau C dan D. Tapi kita menuntut prestasi-prestasi anak atau kelebihan-kelebihan anak menjadi anak-anak yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini di konsep utama budaya positif adalah disiplin positif, di mana ada aturan-aturan yang harus kita buat. Dan aturan ini tidak menjadi sebuah beban bagi anak-anak maupun kita sebagai gurunya. Jadi diharapkan disiplin itu adalah berasal dari motivasi intrinsik mereka, dari dalam diri mereka, bukan dari faktor eksintrik, bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena pengawas atau kepala sekolah. Jadi memang didasarkan dari diri mereka, mereka harus berubah sesuai dengan aturan yang ada yang menuju lebih baik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di termin pertama saya akan menjelaskan sampai dengan disiplin positif. Motivasi. Oh sampai 4 ya. Motivasi perilaku manusia. Berikutnya nanti Bu Eriko yang akan menyampaikan. Oke, sebelum mulai ke sini, saya mau breaking dulu supaya nggak ngantuk atau tidak membosankan, gitu ya. Mungkin ada beberapa ibu guru yang sudah tahu, gitu ya, breaking ini. Yang lagunya adalah Marilah menari di atas menara, gitu ya. Mungkin ini buat tambahan guru-guru hebat 03 yang sudah melaksanakan breaking di kelas, gitu ya. Jadi seperti ini. Marilah menari, gitu ya. Menarinya kayak orang baik. Ya kayak nari pendek. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Bisa ya? Semua diri. Tak tahu gitu. Ya. Ya, mulai ya. Di sini adalah kita harus fokus dulu. Apa yang saya ucapkan, itulah yang kita gerakan. Jadi yang harus kita hafalkan adalah marilah menari di atas menara. Gitu ya. Oke. Ya Bu. Ya Pak. Yang laki-laki boleh gemulai dikit. Gak dilarang. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Marilah
marilah menari di atas menara, marilah menari di atas menara. Oke, cukup. Sekarang saya rubah gayanya, harus sesuai apa yang saya ucapkan. Oke ya. Di atas menara, marilah menari di atas menara, marilah menari. Bisa ya? Oke, saya rubah. Sekarang siap? Siap. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari, marilah menara. Dengarkan ucapan saya. Jadi kita itu nggak boleh kaku sama anak. Jadi boleh menaranya duluan, menarinya duluan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lagi. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari di atas menara, marilah menari di atas menara. Oke, cukup dah. Nanti kita aplikasikan di kelas ya. Ternyata seru juga. Tadi saya mau di kelas 6, ternyata lagi matematika, anak-anak mumet gitu. Jadi nggak bisa ini belum disampaikan. Oke. Untuk memulai di termin pertama ada sebuah pemantik ya, pertanyaan pemantik yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan setuju atau tidak untuk uraian seperti ini ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Ternyata guru kelas guru fisika 3 itu bagus. Ya, jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, belum tentu mendisiplinkan anak. Karena saya sendiri merasakan yang sekarang slogannya kelas 6B, kelas paling ribut. Dan alhamdulillah itu jadi kelas saya. Yang dulunya di kelas 5 itu anak-anaknya super gitu ya. Untuk dipanggil bapak pun udah ada beberapa orang gitu ya. Seperti itu. Jadi hukuman ternyata tidak dapat mendisiplinkan anak. Nah kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa ya, mungkin ada beberapa pengalaman Bapak dan Ibu anaknya melanggar atau tidak melakukan hal positif, disuruh membaca, membersihkan, ada yang berubah gitu ya. Tapi ada juga yang bebel. Ada nggak? Suruh bersihin atau bantu yang pikir hari ini, ternyata besok dia mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu ada. Jadi ada dua versi ya. Yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang nggak setuju? Setuju banget. Iya, ternyata anak-anak itu masih anak-anak yang materialistik ya. Mereka itu senang. Kalau kita memberi penghargaan, mereka itu berbangga. Nanti saya harus seperti ini. Gitu. Terus apakah itu jadi merasa ketergantungan ketika kita memberikan penghargaan? Ternyata anak mau berubah ketika ada penghargaan. Pernah merasakan itu? Jadi kalau nggak ada penghargaan, mereka tidak berubah. Pernah nggak? Nah, jadi ada dua contoh kasus yang seperti yang pertanyaan kedua. Jadi ada anak nih seperti saya. Ayo, kalau anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini, Ibu kasih permen. Sampai saya beli pernah 1 topeng di Rumah Tegar. Ternyata ketika tidak ada permen itu habis, si anak itu tidak termotivasi. Jadi memang ada sebuah pertanyaan, kenapa ya? Why gitu ya? Pertanyaan besar, kenapa ketika tidak ada kenapa ada hukuman anak tetap mengulang, besoknya tidak ada hukuman, dan kenapa ketika penghargaan tidak ada penghargaan, anak itu tetap mengulang. Nah dari situlah mungkin nanti yang akan kita sama-sama evaluasi, kita belajar
belajar bersama-sama. Seperti itu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang tidak saya sampaikan. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tidak ada kata-kata menekankan, mewajibkan, mengharuskan, tidak ada. Jadi terdiferensiasi. Jadi ada kesamaan motivasi belajar anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Jadi tidak dipaksakan. Oh, anak ini kebutuhannya ini, anak yang lain kebutuhannya berbeda. Kemudian perkembangan anak ini cepat, tapi ternyata temannya yang satu lagi berbeda. Jadi seperti itu, harus terdiferensiasi. Tidak harus peratakan semua anak sama kebutuhan dan perkembangannya, karena setiap anak itu adalah unik, berbeda. Ya, kemudian tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut. Ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mematikan kodratnya anak-anak. Kalau anak-anak kodratnya dia memang mampu cukup sampai di level 1 atau 2, kita tidak boleh memaksa untuk sampai ke level yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau anak memang kodratnya dia berkembang di olahraga atau kesenian, kita harus mengembangkan itu, menuntun seperti itu. Nah, di sini disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Gitu ya. Disiplin kadang kita sering mendengar disiplin itu apa? Ya, sesuai aturan, tidak boleh melanggar. Gitu ya. Oke, next. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi otak anak-anak, bukan kita saja, otak anak-anak juga kadang mendengarkan kata disiplin itu rasanya tidak nyaman. Jadi tidak enjoy mereka melaksanakannya karena terpaksa, gitu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu berasal dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar diri mereka. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukum, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, nanti nilainya itu kurangi. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu tidak boleh istirahat 1 kelas. Itu yang biasa saya lakukan, gitu. Jadi saya tahu. Ya, seperti itu. Jadi ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi anak itu harus sadar akan disiplin itu berdasarkan ternyata disiplin itu bermanfaat buat diri saya sendiri, bukan buat sekolah, bukan buat ibu guru bapak guru, tapi buat diri saya sendiri. Kenapa sih saya harus menjaga kebersihan kelas? Kenapa sih saya harus menjaga kerukunan atau saling menyapa, saling senyum, saling membantu di antara teman-teman? Seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifatnya universal, menyeluruh. Tidak hanya ada di suku tertentu
atau agama tertentu atau latar belakang tertentu. Jadi semuanya universal. Apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, dan apapun itu latar belakangnya, mau orang kaya, orang miskin, orang sedang-sedang saja, itu semuanya sama, merasakan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Yang keempat kebinekaan global. Yang keenam bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Jadi dari nilai positif ini kami berdua itu akan pelan-pelan untuk membudayakan di sekolah itu untuk beriman, mandiri, dan kreatif. Termasuk ke dalam di sini beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi 5S yang kita akan terapkan terlebih dahulu pelan-pelan di SDN selama 3 tahun. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang berbeda. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata kesalahan yang pernah saya lakukan, mungkin ibu-ibu yang lain juga. Jadi melihat anak melanggar, kita udah menjudge, udah menjuluki si anak itu anak bandel. Tapi ternyata di balik itu, anak tersebut yang kita cek bandel, dia sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang melatar belakangi si anak berbuat tidak baik. Ternyata mereka sedang melaksanakan kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, survive. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi anak itu mau merasakan aman versinya dia, gitu ya. Kadang kan versi guru sama versi anak-anak menurut kita beda. Kalau kita itu bukan merasa aman, ini anak udah melakukan hal yang tidak baik nih. Tapi bagi dia sedang survive. Jadi merasakan aman dari dirinya sendiri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak, setiap manusia itu memerlukan kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah kasih sayang dari orang lain. Kemudian diterima oleh orang lain. Begitupun anak-anak, dia butuh kasih sayang. Mungkin kalau di rumah orang tuanya dan keluarganya, kalau di rumah dari teman-teman, di sekolah dari teman-teman dan gurunya. Jadi merasa diterima. Ada anak yang mungkin dia tidak bisa, mohon maaf, nilainya di bawah KKM terus, sekali diajarkan susah, gitu ya. Akhirnya kita bukan menolong mereka, malah melabelkan dia menjadi anak yang terbelakang, melabelkan anak yang kata-kata bodoh, gitu. Ternyata mereka perlu rasa diterima. Jadi kalau mungkin dari dasar hati mereka ingin berbicara, Bapak dan Ibu guru terima saya sebagai apa adanya. Inilah saya seperti ini yang dibentuk dan dibuat oleh keluarganya. Jadi mungkin mereka tuh mempunyai perilaku yang sudah ada dari rumah, yang lingkungannya seperti itu, sehingga dibawa ke dalam sekolah. Berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Jadi manusia dan anak-anak, terutama anak-anak kita itu butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Kadang kita ada anak yang kurang, yang biasanya nilainya di bawah yang jelek gitu ya. Itu suatu hari mendapatkan nilai yang bagus. Kita antara percaya atau nggak percaya, ini beneran nggak kerjanya mereka, gitu kan?
kerja sendiri apa nyontek? Padahal dia mau, dia berusaha sendiri saat itu. Tapi kita nggak mengakui kemampuan dia. Kamu nyontek ya? Atau kamu lihat, kamu kerja sama ya? Kamu ini buatan orang tua ya, hasil prakaryanya. Ayo ngaku gitu ya. Ternyata mereka sebenarnya butuh pengakuan bahwa mereka mampu. Nah kemudian selanjutnya adalah rasa kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak ya itu bebas untuk memilih pilihan yang mereka mau. Sama seperti kita. Jadi anak pun punya hak untuk menolak. Misalnya tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh gurunya. Seperti itu. Jadi anak pun punya pilihan-pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak butuh kesenangan dari cara dia mendapatkannya dari bermain, dari tertawa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa bayangkan masuk kelas yang seperti kuburan, kemudian tidak ada kehidupan, sepi senyap, gitu ya. Ternyata menurut teman-teman saya di TGP dan guru praktik saya, itu bukan merupakan kelas yang sempurna, bagus, tapi ketika dia sepi, senyap dan tiduran, itu seakan-akan mereka sudah ingin dijatuhi sebuah bom di atas ketika mereka berbicara sedikit saja. Mereka pikir mati, gitu. Takut. Gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi suasana kelas itu harus menyenangkan. Anak merasa senang, merasa nyaman, bahagia, seperti itu. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Inilah ketahuannya ya. Oh ternyata si anak ini sering melanggar. Dia tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Akhirnya mereka membelok. Seperti itu contoh kasusnya yang ada. Nah, Ibu Yuli, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Jedan. Jadi beberapa anak datang dan mengeluhkan bahwa si Jedan ini seringkali meminta uang jajan kepada temannya. Jadi malak ya kalau bahasa anak. Terkadang dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Jedan melakukan tersebut? Nah, jadi pembahasannya ternyata si Jedan ini butuh 5 kebutuhan dasar manusia. Karena dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar dia dalam hal yang positif, dia membelot. Contohnya dalam hal survive, ya, Jedan lapar, orang tuanya tidak memberi jajan dari rumah. Akhirnya dia meminta makanan ke temannya, maksa, gitu ya, minta uang. Terus Jedan ternyata butuh kasih sayang, karena dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Dia mungkin tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia capek cari perhatian dari guru dan teman-temannya di kelas. Ada aja ulah seperti itu ya. Akhirnya sampai dicat. Nah kemudian penguasaan. Jedan itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini ada biang keroknya misalnya. Anak-anak di kelas yang sumber bikin keributan. Ternyata dia merasa bangga karena diakui bahwa dia itu adalah orang yang ditakuti dan dituruti oleh teman-temannya. Kemudian kebebasan. Contohnya, Jedan diberikan bekal yang sama setiap hari. Mie lagi gitu ya. Atau nasi goreng lagi. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-teman. Makan temannya diambil, gitu ya. Karena dia selama ini dapatnya rumah makanannya itu aja, nggak ada yang variasi. Nah kemudian kesenangan, senang mengganggu temannya. Jedan tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal itu terlihat lucu bagi mereka. Jadi ada anak yang iseng, itu senang kalau melihat temannya kesal gitu ya. Temannya merasa kesal, jadi mukanya lucu. Jadi diulang-ulang merasa tidak bersalah.
Nah, seperti itu. Itu akibat dia tidak merasakan 5 kebutuhan dasar dalam hal positif, sehingga dia membelot dengan caranya sendiri. Seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut mendapat hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan peraturan tersebut bukan dari dirinya sendiri, karena terpaksa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi ya, kalau saya mengikuti peraturan ini, saya dapat imbalan. Atau guru, kalau saya bisa menyelesaikan ini, saya dapat hadiah. Kalau saya tidak membuli hari ini ke teman, saya dapat hadiah. Gitu, ini ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya yang ideal ini yang lain. Jadi mereka melakukannya karena kesadaran diri sendiri. Jadi dia menghargai, oh ternyata inilah manfaatnya kita disiplin. Gitu. Udah. Kasih 2. Oke. Ya, mungkin dari saya itu saja yang bisa disampaikan. Termin kedua disampaikan oleh Bu Eriko. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri untuk menjadi guru yang bijaksana dan menjadi contoh anak-anak di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi ya tentang disiplin positif. Jadi di dalam kegiatan CGP kami ya, kami mempelajari bagaimana cara membuat anak yang ketika mempunyai masalah atau adanya anak suka membuat kesalahan. Jadi ada beberapa cara yang kami pelajari untuk mengatasinya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hukuman. Jadi hukuman itu bersifat satu arah ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu pengertian dari hukuman. Nah, kalau kita perhatikan flashback ke belakang, mungkin kita sadar atau tidak sadar pernah memberikan hukuman kepada murid-murid kita ya. Next. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita berusaha untuk membuat anak murid kita disiplin, tapi ini yang gagal gitu ya, dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu dengan hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Kalau kita perhatikan, hukuman itu menyakitkan kan ya Bu ya? Karena hukuman kita kadang-kadang secara fisik gitu ya, mungkin anak disuruh berlari gitu ya. Nah kemudian hukuman itu juga tidak nyaman. Jadi misalkan ketika ada anak kasus yang anak tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara gitu ya, biasanya ada dari kita itu yang meminta anak itu maju ke depan ya. Dengan anak maju ke depan itu kan membuat dia merasa tidak nyaman dengan dirinya ya, karena dia sudah melanggar suatu peraturan gitu. Kemudian memaksa. Biasanya kalau kita memberikan hukuman sifatnya memaksa ya Bu ya. Tidak ada tawar menawar buat anak-anak murid gitu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Karena takut dengan hukuman, akhirnya biasanya tuh murid ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan menyembunyikannya sebisa mungkin dengan berbagai cara gitu ya. Kemudian murid menjadi rendah diri ya. Ketika mungkin kita memberikan sebuah punishment, hukuman kepada murid,
kemudian secara tidak langsung kita membuat anak itu menjadi rendah diri. Karena ketika mungkin dia tidak melakukan suatu kesalahan yang mungkin tidak disengaja, kadang-kadang kan guru kita yang mungkin kita bisa lihat ke belakang bahwa kita tidak mau tahu alasan mereka itu apa gitu. Jadinya itu membuat murid menjadi rendah diri karena dia pasti ya aku dihukum lagi gitu ya. Kemudian identitas gagal konsep disiplin yang kedua yaitu penghargaan. Nah ini tadi udah diberikan di pertanyaan pemantik di awal ya. Jadi penghargaan itu adalah salah satu konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Jadi tidak baik atau tidak benar gitu ya Bu. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif ya. Kemudian merusak hubungan atau sikap iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika tidak efektif itu penghargaan, jika ada anak yang ingin berbuat baik tapi berharapkan adanya penghargaan, itu tidak efektif. Seperti tadi di pertanyaan pemantik, bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan baik hanya karena ada imbalan, itu penghargaan. Dia mengharapkan penghargaan, itu tidak dikatakan baik ya Bu ya. Kemudian juga merusak hubungan. Jadi ketika memberikan, biasanya kan kalau anak yang berbuat baik itu yang itu saja gitu ya. Akhirnya anak yang lain merasa iri, ya paling juga dia lagi yang dikasih hadiah gitu kan, paling si A lagi yang diberikan penghargaan, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi di sini maksudnya adalah ketika murid itu sudah merasa puas gitu ya, ketika dia sudah aku sudah dapat penghargaan ya wes sudah gitu ya. Jadi dia tidak kreatif lagi, aku harus berbuat apa besok, itu tidak. Karena mungkin dia berpikir hanya dengan melakukan suatu kebaikan, saya sudah dapat penghargaan gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ranking ini, alhamdulillah sekarang kita sudah tidak ada ranking ya Bu ya. Jadi ranking ini sebenarnya juga tidak termasuk yang gagal dalam konsep disiplin ya Bu ya. Karena menghukum dengan sistem ranking itu akhirnya membuat murid yang lain yang tidak mendapat ranking itu merasa gagal. Dan tidak hanya muridnya saja, biasanya orang tuanya pun akan merasa gagal karena anakku tidak mendapatkan ranking, seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu juga ya Bu ya. Jadi karena dia sudah merasa melakukan sebuah perbuatan baik dan sudah mendapatkan penghargaan, ya sudah, dia hanya langkahnya berhenti sampai situ saja, seperti itu. Nah, ini pengertian dari konsekuensi. Kalau tadi itu hukuman dengan penghargaan, ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu beda dengan hukuman ya Bu. Ini sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan muridnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Next Bu. Nah, jika tadi adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu hubungan dengan penghargaan, kita akan bahas yang suksesnya Bu. Jadi hukuman yang baik itu dengan konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi yang tadi ya Bu ya? Konsekuensi pengantar jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Simulasi respon, murid menghormati peraturan, kemudian murid kehilangan waktu merenungi kesadaran. Jadi konsekuensi itu pengantar jangka pendek, gitu ya Bu ya. Maksudnya bagaimana pengantar jangka pendek? Nah, artinya anak itu ketika misalkan ada kasus anak menumpahkan air di kelas, gitu ya Bu ya. Kemudian diberikan nasihat ya oleh gurunya. Tuh. Kemudian sudah selesai tuh hari itu, tapi besok dia membuat sebuah masalah lagi, misal kasus lagi, dan diberikan nasihat lagi, seterusnya begitu. Jadi ada kasus kasih nasihat selesai, ada kasus kasih nasihat selesai, itu namanya jangka pendek dulu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan ya. Jadi ketika kalau sebuah konsekuensi itu kita perlu memonitor terus ya Bu, memantau anak-anak kita gitu ya.
perlu diperhatikan terus oleh gurunya. Kemudian simulasi respon. Jadi dalam konsekuensi itu ketika anak membuat kasus atau masalah gitu ya, gurunya mungkin nanti akan bertanya, kamu kenapa melakukan itu gitu ya. Kemudian nanti anaknya pasti merespon ya, saya seperti ini Bu gitu. Nah itu adalah jadi simulasi dan respon. Jadi ada guru yang bertanya, kemudian anak juga bertanya dan kita berusaha untuk mencari pemecahannya. Kemudian murid menghormati peraturan. Biasanya dengan konsekuensi karena sudah diberitahu sebelumnya, sudah merupakan sebuah kesepakatan antara guru dan murid, makanya itu murid akan menghormati peraturan yang mereka telah buat atau sepakati. Kemudian murid kehilangan waktu merenungi kesadaran, seperti itu. Nah sekarang yang kedua itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya Bu. Jadi dengan adanya restitusi, murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Karena nanti restitusi itu menjadikan sebuah keyakinan ya. Keyakinan mereka sudah meyakini bahwa perbuatan mereka itu memang salah gitu ya. Jadi mereka biasanya akan lebih bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang gitu Bu. Fokus pada masalah jangka panjang ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah masalah, membuat masalah atau ada kasus, anak akan kita ajak bicara ya. Jadi tidak dihukum atau tidak apa, tapi diajak bicara, diajak diskusi gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan? Memang ini tidak dalam waktu singkat gitu ya, butuh proses Bu. Jadi memang perlu pemantauan terus dari kita sebagai guru. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain ya. Dengan adanya restitusi, murid itu biasanya kan sudah timbul keyakinan dalam dirinya ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Nah murid menghormati dirinya dan orang lain, dengan adanya restitusi dia akan, oh iya aku tidak boleh berbuat seperti ini gitu kan. Aku tidak boleh menyakiti orang lain, teman gitu, karena sebuah keyakinan bahwa itu tidak baik seperti itu. Kemudian dirinya memegang kontrol. Jadi dirinya memegang kontrol itu artinya anak itu yang menentukan bahwa dalam dirinya yang harus tumbuh bahwa apa yang akan dia lakukan itu baik atau tidak, seperti itu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi, biasanya anak akan kita ajak bicara ketika membuat sebuah masalah Bu. Kita panggil, kita ajak bicara, tapi kita tanya kenapa berbuat seperti itu, terus apa yang ditanya anaknya, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak menjas atau langsung menghukum. Jadi di antara konsekuensi dan restitusi ini adalah yang terbaik gitu. Jadi mungkin saya pun baru dengar ya Bu ya, restitusi itu apa gitu. Ternyata memang kalau disimak, diperhatikan, restitusi itu bagus gitu Bu. Bagus, tapi memang perlu kesabaran. Kesabaran dari kita, para guru, pengajar, kesabaran dari anaknya juga. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat, memerlukan waktu. Kita tidak bisa berharap ini kita sudah membuat restitusi terus anak harus begini-begini, tidak. Apalagi merubah kebiasaan anak yang memang dari dulu seperti itu ya, yang seperti Bu Aini sudah ceritakan, anak tuh maunya diperhatikan segala macam. Dan ketika kita mau merubah itu tidak hanya dengan bicara menjadi dan berubah, itu tidak seperti itu Bu. Kayaknya agak ini ya, agak lemes. Kita relax dulu ya Bu ya. Mungkin kita itu konsentrasi dulu ya. Oh, agak lemes-lemesin punggungnya ya. Karena emang mungkin agak kebosan ya dengerinnya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, minta tolong untuk ikuti ya Bu ya. Misalkan kalau saya bilang tepuk satu, berarti Ibu tepuk satu. Cuma tepuk satunya maju Bu, tangannya. Saya contohkan.
Kalau saya bilang tepuk satu berarti begini. Jangan begini. Maju ya kayak nyamuk ya. Tepuk satu. Yes. Tuh, bapak-bapaknya. Tepuk satu. Kalau dua, satu, dua. Gitu ya Bu ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Kalau tepuk tiga, satu, dua, tiga. Bisa Bu? Tepuk tiga. Dua, tiga. Nah, iya. Ulang ya Bu. Tepuk tiga. Dua, tiga. Kalau tepuk empat, sini dua Bu. Bisa ya? Tepuk dua. Nah, kan beda ya? Ada ya. Maaf, tepuk empat. Double kali dua kali ya. Ulang ya Bu. Nah kalau tepuk lima, dua sini, dua sini, satu sini. Saya Bu. Ya tepuk satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, pintar. Sekarang saya acak ya Bu. Kemana? Kita acak ya. Ya fokus nggak nih? Tepuk dua. Nah, mana ada tepuk? Oh iya. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk satu. 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 Dua. Oke, udah agak ini ya Bu ya tangannya. Empat belum. Bu Guru empat belum. Empat ya, boleh nanti. Ya setidaknya udah gerak ya. Kita lanjut ya Ibu Iya Bu. dengan selanjutnya next. Nah sekarang saya akan bahas tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi apa itu restitusi yang udah kita bahas tadi Bu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bukan menurut saya Bu, tapi menurut Goldstein 2004 ya. Jadi memang dengan restitusi itu menciptakan kondisi murid ya untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka membuat kesalahan itu kita menggunakan dengan pakai restitusi Bu ya, yang artinya kita mengajak anak-anak itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukannya menghukum gitu ya, atau memberikan sebuah apa ya namanya ya, bisa dikatakan hukuman, tapi tidak seperti itu dengan restitusi. Kita mengajak anak berbicara, kita ajak berbicara, kemudian kita tanya alasan dibalik dia melakukan kasus itu gitu. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain, tadi kan disiplin lain itu ada apa Bu? Hukuman ya, terus penghargaan dan konsekuensi. Nah, restitusi ini yang paling baik di antara tadi 4 ya. Jadi ciri-cirinya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu juga untuk memperbaiki hubungan siswa dengan siswa lain, hubungan siswa dengan guru gitu. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak membuat sebuah kasus atau ada masalah dengan anak, ya kita tidak langsung ya kamu lari keliling lapangan tidak, ya. Kemudian kita tawarkan ke anak, jadi kamu maunya seperti apa nak? Gitu. Jadi ngobrol dari hati ke hati ya Bu ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, di antara yang tadi 4, jadi restitusi itu adalah yang paling baik. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Ya, jadi dari restitusi itu memang ada nilai-nilai kebajikan yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Aini. Nah, ini jadi perbedaan tadi. Jadi kita ada contoh kasus ya Bu. Contoh kasus itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman, ya biasanya guru menghukum siswa tersebut misalkan dengan keliling lapangan 3 kali. Atau guru marah dan murid menjadi takut, itu biasanya dihukuman seperti itu Bu. Masih ingat gak Bu? Pernah melakukan itu gak? Ya, terus konsekuensi. Jadi kalau ada murid tidak mengerjakan PR, kalau kita menggunakan konsekuensi, itu guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Pernah lakukannya Ibu ya? Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi karena gurunya tegas, akhirnya siswa kerjakan PR selalu. Nah ini yang restitusi. Jadi ini cara penanganannya Bu ya. Kalau hukuman bagaimana, konsekuensi seperti apa, dan restitusi. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas ya. Dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di restitusi ini kita tidak menghakimi, tapi kita ajak anak untuk berbicara dari hati ke hati. Kita cari tahu apa yang melatar belakangi si anak melakukan itu gitu ya. Yang tadi kan ada 5 itu ya, 5 kebutuhan. Mungkin dari salah satunya itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu, emang agak ruwet kayaknya tuh ya. Kita harus, kalau misalnya ada 5 aja yang cari masalah, yang ada masalah gitu, berarti kan 5 kali kita menghadapi anak, kemudian mencari tahu motif di belakangnya, alasannya seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian saya bahas 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ini 5 posisi kontrol guru, kita sebagai guru. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang satu yaitu sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Dan kelima manajer. Jadi nanti kita cari tahu nih itu termasuk yang mana, pendidik atau pengajar atau guru yang mana yang penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebagai penghukum, ya Bu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Pernah seperti itu Bu? Kalau pernah berarti kita masuk ke yang penghukum. Guru jenis penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian selalu yang terakhir selesai gitu. Nah, jika kita pernah mengatakan 3 kalimat ini, mungkin ada lagi yang lain Ibu ya. Nah itu berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Nah selanjutnya, nah ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ketika misalkan ada sebuah kasus lagi seperti itu ya Bu, pada siswa kita, kemudian guru akan mengatakan seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi kata-kata ini kita sebagai guru berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita seakan-akan anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Tidak menghukum memang, tapi kita kata-katanya dalam gitu seperti itu. Jadi membuat anak, oh iya maaf Bu, mungkin seperti itu ya. Membuat anak merasa bersalah. Kemudian, nah ini posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, biasanya suka humor tuh, suka dekat sama murid. Nah, biasanya guru akan ketika ada kasus lagi pada siswa gitu ya, karena kita sedang membicarakan disiplin positif ya Bu, disiplin, jadi kita emang berhubungan dengan kasus-kasus gitu. Ketika ada sebuah kasus atau masalah, guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Jadi mungkin kalau posisi guru sebagai teman ya, itu lebih akrab ke guru, lebih akrab ke anak-anak. Ya, kadang-kadang memang kadang-kadang suka kita akrab ke murid, tetapi kadang-kadang anak-anak itu suka lupa batasan, apalagi untuk anak-anak yang sudah kelas tinggi ya. Nah, itu kita harus bisa kontrol diri seperti itu Bu. Selanjutnya posisi kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pemantau nih Bu. Jadi nah lihat peraturannya apa? Jadi mungkin agak tegas. Jadi biasanya guru akan berkata seperti itu. Ketika ada anak masalah, kami enggak dengan peraturan gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi kalau misalkan kita berperan, guru berperan sebagai pemantau, itu kata-katanya kan agak lebih tegas, ya, karena dia memantau kayak supervisor seperti itu kali Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian manajer, ini adalah posisi terakhir dalam posisi kontrol ya, dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini manajer Bu. Nah, dari 5 sama manajer ini, inilah posisi kontrol kita sebagai guru yang paling baik, ya, yaitu sebagai manajer. Jadi seorang manajer biasanya kita jika memposisikan diri sebagai manajer, kita akan berkata kepada siswa ketika ada suatu permasalahan. Apa yang kita yakini? Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas yang mungkin nanti kita sudah buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seperti tidak menyalahkan, gitu ya, tidak menjudge, menghakimi, tapi mengajak anak untuk bersama-sama mencari solusi. Ya. Nah, Ibu, dari 5 tadi, Bapak Ibu ya, saya nyebutnya Ibu terus. Dari 5 tadi, nah kita bisa refleksi yuk. Kira-kira saya masuk posisi kita sebagai apa ya? Atau mungkin kita kadang-kadang sudah selima-limanya itu sudah kita jalani. Ya, sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, membuat merasa bersalah. Nah, kalau saya sendiri Bu, saya merasa itu semua sepertinya sudah pernah saya alami gitu. Tapi nggak ada yang khusus yang mana gitu ya Bu ya. Nah, itu untuk refleksi diri kita aja, mana yang sudah pernah kita alami, dan kita sekarang kita sudah tahu bahwa yang posisi manajer lah yang paling baik. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada kasus lagi Bu, kita buat contoh kasus ya. Jadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum Bu, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ya, biasanya kalau di kelas mungkin kasusnya beda, tidak mengerjakan PR, berarti biasanya mengerjakan berdiri di depan kelas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nanti guru akan bicara, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, ya, Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan adanya kata kecewa atau Bu Guru sedih deh lihat kamu seperti ini, jadi kan kita merasa anak itu akan merasa bersalah ya.
jika kita hanya dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak marah kita, tidak lari kamu atau apa, tidak. Tapi hanya mengucapkan kata-kata seperti itu saja, anak-anak akan sudah merasa bersalah. Itu sudah sebuah hukuman untuk anak-anak. Kemudian teman, ya, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, nanti gurunya akan berkata, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Nah, yang keempat, pemantau. Jadi kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Pemantau ya Bu, seperti supervisor itu ya, pengawas itu ya Bu ya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu Bu, di antara 5 inilah yang manajer ini ya Bu ya. Kita diharapkan sebagai guru, kita berperan sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer, seperti itu. Lanjut. Nah, yang tadi pembahasan tentang restitusi itu Bu, biasanya akan kembali ke keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas, nah kan kita belum bahas tadi itu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada unsur-unsur suku bangsa, tidak boleh ada unsur-unsur apa namanya tuh lepas dari kesukuan ya, etnis dan macam-macam seperti itu Bu. Ya, jadi itu keyakinan kelas, nanti kita bahas lagi ya Bu. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, nanti diharapkan kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu apa sih? Kita lihat dulu ya Bu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kalau mungkin kita menyebutnya biasanya sudah kita buat peraturan kelas gitu ya Bu. Peraturan kelas. Atau mungkin kesepakatan kelas. Jadi kalau misalkan peraturan kesepakatan itu belum tumbuh dari dalam dirinya, belum adanya suatu keyakinan dari dalam dirinya. Makanya kita ubah menjadi setelah kita membuat peraturan, kemudian kesepakatan, nah itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan Bu. Ya, karena kalau kita anak-anak sudah meyakini aturan yang sudah kita buat, ya, meyakini sesuatu, dia tidak perlu untuk disuruh, ya, tidak perlu adanya lagi paksaan di dalam dirinya. Insya Allah dengan adanya keyakinan kelas dan kemudian anak itu sudah melaksanakannya, maka semuanya juga akan berjalan dengan baik, seperti itu yang diharapkan. Nah, dari salah satu dari tujuan budaya positif ini yang kita akan lakukan, dan mungkin nanti juga mungkin saya sudah melakukannya Bu, nanti yang akan melakukan, kita berharap setiap kelas ya, aksi nyata kita adalah setiap kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi yang tadinya sudah membuat peraturan kelas, kemudian sudah membuat kesepakatan kelas, itu nanti kita ganti menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, membuatnya itu pertama kita diskusi tentang peraturan apa yang kita buat untuk kelas kita supaya kelas kita tuh menyenangkan, kemudian belajarnya enak, nyaman, dan seperti itu. Kan kadang-kadang anak-anak mempunyai ide-ide, kemudian anak-anak mempunyai keinginan-keinginan Bu. Nah, kita berikan mereka untuk menuliskan keinginan-keinginan mereka ya dalam kertas. Nanti kita kumpulkan pasti kan di antara itu semua pasti ada yang sama. Nah, nanti kita pilih
yang sama kita satukan jadi satu keyakinan. Kemudian merumuskan, itu ya tadi Ibu, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian membuat keputusan tentang keyakinan kelas. Jadi saya sudah membuat itu dengan membuat postingan kertas-kertas, ya. Kemudian mereka menempel apa saja keinginan harapan mereka terhadap kelas mereka. Kemudian nanti kita buat kesepakatan dan kita jadikan itu sebuah keyakinan kelas, seperti itu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin belum pernah, mungkin secara tidak sadar sudah pernah melakukannya Bu, tapi itu mungkin belum lengkap atau belum dijadikan sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak misalkan biasa anak-anak, anak kita buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ya Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu, nah seperti itu. Atau tidak boleh datang terlambat. Nah, di dalam keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang positif dan tidak mengandung arti kata tidak. Tuh, jadi misalkan kalau misalkan anak-anak tidak boleh datang terlambat, nah itu kita buat menjadi sebuah kata-kata yang positif, misalkan datang tepat waktu, atau harus atau wajib mengerjakan tugas, misalkan kita buat bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan kata tanggung jawab, karena kalau anak-anak mengerjakan tugas berarti kan dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya, dengan kewajibannya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya Bu. Tadi tidak terlalu banyak. Jadi dari semua yang ada dari 32 siswa kita jadikan satu, kita ambil kesepakatannya, kita jadikan sebuah keyakinan dan kita menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa kita ubah. Kita bisa berubah-ubah, tapi dengan kesepakatan tentunya. Nah, ini prosedurnya. Prosedurnya seperti yang tadi kita buat anak-anak untuk menuliskan curahan hatinya apa saja yang mereka inginkan untuk keyakinan kebaikan kelas mereka. Kemudian kita jadikan satu, kita pilih ya kata-kata yang positif. Lanjut Bu An. Nah ibu-ibu, ini kita mungkin agak kurang kelihatan ya. Ini namanya dari yang tadi kesimpulannya adalah kita membuat sebuah peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita merubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak untuk meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan, apa yang sudah menjadi peraturan yang sudah dibuat. Nah, nanti keyakinannya itu akan berdampak di lingkungan kelas mungkin pertama, ya di lingkungan kelas dengan mereka. Tapi memang seperti yang saya bilang sebelumnya itu perlu waktu. Tidak bin salah bin, nah memang perlu waktu. Wah, saya sudah buat, kayaknya sudah seperti, udah buat nih keyakinan kelas, tapi besok masih seperti itu lagi. Tapi memang itu butuh proses ya Bu, butuh proses yang panjang dan butuh kesabaran kita. Mungkin tidak sekarang hasilnya, mungkin nanti di kelas 5-nya atau di kelas 6-nya, mungkin nanti ketika mereka di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Nah dari keyakinan kelas nanti akan tumbuhnya lingkungan positif, ya dari kelas nanti akan terbawa ke ke lingkungan sekolah. Nah dari lingkungan sekolah itu akan menjadikan sebuah budaya positif. Nah inilah budaya positif yang jadi tujuan akhir kita, supaya sekolah kita ya bisa menerapkan budaya positif yang berawal dari keyakinan kelas, kemudian berimbas ke kelas lainnya, kemudian ke sekolah, lingkungan sekolah. Ya, jadi bisa saya sebutkan lagi mungkin ya Bu, budaya positif itu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang sekarang ini profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan daripada kita pihak sekolah dan pendidikan ya Bu. Yang tadi ada 6. Nah ini pembahasan terakhir tentang segitiga restitusi. Agak lama ya Bu nih segitiga restitusi. Jadi kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga di dalam segitiga ini ada 3 hal yang bisa kita terapkan kepada anak-anak ketika ya menghadapi suatu kasus atau masalah. Nah, jadi Bu, ketika anak melakukan atau membuat sebuah masalah mungkin ya bisa dibilang atau kasus seperti itu, jadi kita yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Apa itu maksudnya? Kita baca dulu ya Bu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan sekali lagi jangan menghakimi. Kita memang perlu proses. Yang pertama itu kita cari, ya, kita buat dulu, kita stabilkan dulu keadaannya. Dengan mungkin mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Kan dengan kita mengatakan kalimat itu tidak ada manusia yang sempurna, wah anak tuh sudah agak tenang ya. Yang tadinya mungkin ketakutan, takut dihukum segala macam ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bukan hanya kamu yang pernah melakukan hal ini seperti itu. Lanjut Tuhan. Nah setelah kita menstabilkan, kita cari validasi tindakan yang salah, ya. Bagaimana cara mencari validasi tindakan yang salah? Nah, kita bisa mencarinya dengan mengucapkan atau membuat kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memotivasi kebutuhan mereka. Kita bisa bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketika anak membuat kasus, misalkan ada anak yang nonjok temannya gitu ya, kita buat yang setelah kita menstabilkan, kemudian kita bilang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kan seakan-akan jadi anak itu agak malu gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita cari tahu tuh Bu, apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bisa jadi anak itu melakukan sebuah kesalahan karena memang ada yang dia lindungi atau yang dia memang pertahankan seperti itu. Nah yang ketiga dari restitusi itu yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya, secara internal. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kita bisa bilang apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu jadi orang seperti apa, kamu mau jadi orang seperti apa gitu. Jadi memang dalam menghadapi kasus, masalah murid-murid kita sebenarnya tanpa kita sadari mungkin kita berpihak di situ berperan sebagai penghukum, ya. Kita tidak sadar bahwa, dan saya pun baru tahu gitu ya, bahwa selama ini kita salah ya. Sebenarnya kita sudah menganggap kita benar dalam menyikapi anak-anak yang membuat kasus gitu, atau ada masalah di anak-anak, merasa kita sudah benar melakukan itu, tapi ternyata masih, kalau menurut ilmu yang kita pelajari masih ternyata masih belum benar. Nah di
ini salah satunya yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, memang kita tidak bisa langsung menghakimi. Jadi kita cari dulu alasannya, kita tenangkan dulu anaknya. Ya, pertama kita tenangkan anaknya dulu, cari tahu latar belakang atau motivasi anak berbuat seperti itu. Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tentunya nanti akan berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita buat mereka berpikir. Nanti mereka berpikir, oh ya, iya Bu, saya tidak sesuai dengan ini. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Keyakinan kelas ini Bu, saya tidak bertanggung jawab, atau saya tidak menghormati teman, seperti itu. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Sebagai seorang among artinya sebagai posisinya sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, jadi tujuannya ini Bu ya. Dalam menerapkan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar. Jadi dalam gerakan program disiplin positif itu Bu, jadi tidak bisa kita sendiri sebagai guru, tapi tidak juga hanya murid, tapi kita harus berkolaborasi. Kolaborasi antara murid dengan guru, guru dengan guru, guru dengan kepala. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah, semua warga sekolah, untuk menciptakan sebuah budaya positif agar tercapai sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, harus adanya kerjasama atau kolaborasi kita semua. Nah, saya rasa sesi kita mempelajari penyampaian kami, saya dan Bu Aini tentang budaya positif itu saya akhiri sampai sini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat dan kita semua bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin di awal kita lakukan di kelas kita, kemudian nanti akan berimbas ke sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan saya ulangi bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan untuk semua guru dan untuk sekolah kita yang berguna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi